Private tour bobo di mobil akan ada lagi di bulan Mei hingga Juni ini. Kali ini rutenya seru banget, keliling Xinjiang selama 3 minggu. Alvin dan Lucy datang ke Urumqi 1 bulan lebih awal untuk persiapan dulu menyambut kedatangan 7 tamu kita, supaya nanti pas hari H semuanya lancar jaya. Persiapan kita diantaranya adalah mencari mobil sewaan yang nyaman dan empuk. Kita bakalan cek langsung juga unitnya, karena dari foto aja kita nggak tahu pasti kondisi realnya. Ini tempat sewa mobil pertama yang kita datangi. Mobilnya Wei 80. Ada 2 unit yang identik, kondisi juga mulus, relatif baru, tahun 2025 punya, jadi baru setahun. Jok tengah nyaman, ada pijit-pijit. Mirip-mirip nih sama Denza D9 yang kita pakai di private tour bobo di mobil batch keempat lalu. Ada meja juga buat penumpang di tengah, kulkas di konsol tengah juga ada. Legroomnya lumayan, hanya saja ternyata mobilnya bau rokok. Kita cek dulu bagasi belakang ya. Katanya sih bau rokok nggak masalah, mereka bisa hilangkan bau rokoknya nanti. But who knows ya, karena mereka kan pada perokok tuh, belum tentu hidung mereka sensitif sama bau rokok yang nempel di mobil juga kan. Dan kita juga nggak mau tamu-tamu kita jadi second hand smoker 3 minggu full. Anyway, ini jok paling belakang ternyata tidak bisa dilipat ke bawah hingga rata, hanya bisa direbahkan ke belakang atau dimajukan. Jadi space bagasi belakang relatif sempit untuk koper tamu-tamu kita. Nah, untung kita cek langsung fisik dari unit-unit mobilnya. Kalau kita langsung booking online, mana tahu kondisi begini. Jadi kita cari lagi tempat penyewaan mobil yang punya unit lega dan empuk. Beberapa alamat yang kita datangi ternyata zonk. Alamatnya sudah sesuai dengan informasi di internet, tapi begitu kita datangi, kantornya nggak ada. Ada lagi yang kantornya ada, tapi tutup, digembok dari luar. Jadi biasanya pemesanan itu dilakukan online aja via aplikasi. Nanti mobilnya bisa diantar ke hotel atau ke bandara, serah terima langsung sama pemesan. Nah, kantornya jadi nggak berapa kepake kali ya. Tapi kita nggak nyerah dong, kita cari lagi yang lain. By the way, kota Urumqi cantik banget ya. Kota Urumqi ini adalah kota nomor 1 di dunia yang paling jauh dari laut. Jarak kota ini ke garis pantai terdekat tuh 2.500 km lebih. Itulah sebabnya Urumqi jadi the most inland city on earth. Dan meskipun posisinya ribuan kilometer di barat Beijing, time zone-nya masih ikut Beijing. Jadi jam matahari terbit dan terbenamnya ketinggalan 2 jam sama Beijing. Udaranya relatif bersih, seperti bisa kita lihat langitnya biru. Meski kendaraan cukup banyak ya. Apalagi di jam-jam sibuk, macetnya Urumqi mirip-mirip lah sama Jakarta. Kita dapat tempat sewaan berikutnya nih, dan hoki banget, mereka baru aja datang unit baru Denza. Masih lengkap dengan stikernya belum dilepas, plat nomor pun belum jadi. Jadi kalau kita sewa buat batch 6 nanti, kita jadi penyewa perdana nih. Nih stikernya masih nempel putih-putih. Kalau kenyamanan sih jangan ditanya. Meski prestis mungkin nggak segaya mobil Eropa, tapi suspensi mobil ini lebih empuk. Fitur di jok juga mewah. 3 minggu pakai ini no encok-encok lah. Dan karena masih baru, fresh dari showroom, masih wangi showroom nih, nggak bau rokok. Masih bersih juga. Terus kali ini masih ada colokan juga bawaan dari pabrik. Jadi kalau mau masak nasi, tinggal bawa rice cooker aja. Mau ngeteh-ngeteh, tinggal bawa teko listrik. Coloknya bisa plug di mobil, tapi lebih recommended colok di luar. Nah, hati-hati sewa mobil di Xinjiang. Tiap perusahaan punya syarat dan ketentuan yang berbeda-beda. Sebenarnya di seluruh China juga gitu sih. Kayak di Yunnan pas batch 3, mobil sewaannya itu nggak boleh lintas provinsi. Cuma boleh di dalam provinsi Yunnan aja. Nah, di Xinjiang suka ada biaya progresif kalau kilometernya di atas sekian. Untungnya saat susun itinerary, kita udah siapkan hitungan jarak tempuh harian dan total kilometer selama 3 minggu. Urusan mobil beres. 2 unit Denza sudah kita sewa untuk 3 minggu nanti. Dua-duanya baru. Sekarang kita mau survei makanan-makanan yang harum-harum. Om dan Tante peserta batch 6 ini sebenarnya sih nggak susah makannya. Tapi nggak makan sapi, nggak makan bebek, nggak makan angsa. Kita assume mau new atau yak juga enggak kali ya. Pigeon atau burung dara juga mungkin enggak. Anyway, rute kita juga nggak ke Tashkurgan sih yang banyakan yak sama burung dara. Rute kita itu sebagian besar Xinjiang Utara aja, yang majority etnis Uighur dan Kazakh. Yang makanan sehari-harinya kambing domba. Karbonya wheat base, antara nang atau mie dari gandum.
Kadang variasinya daging unta dan kuda. Sedangkan tamu-tamu kita sukanya makan churro alias taro alias pork. Nah loh, PR nggak tuh? Satu-satunya peluang dengan harapan terbesar ya di kota Urumqi. Kita bisa seneng-senengin lidah mereka dengan pork. Kalau di kota-kota yang lebih kecil, harapan tambah tipis. Alvin Lucy sendiri lama di Xinjiang juga nggak nyari pork sih kemarin-kemarin. Jadi kali ini kita harus cari nih di mana bisa makan pork yang enak. Logikanya makanan Guangdong kan. Jadi kita cari restoran makanan kanton dengan rating tertinggi di Urumqi. Ternyata zonk guys. Reviewnya sih nomor 1 di online. Tapi pas kita cobain rasanya beda banget sama masakan kanton di Guangdong. Dan semua ingredients mereka halal. Jadi karuan jadi beda banget rasanya. Nah, pas di tempat sewa mobil, kita tanya-tanya sama bos penyewaan mobilnya karena kebetulan orang Han. Dan kebetulan juga mereka sering makan di luar, suka makan enak, jadi kita sudah catat beberapa rekomendasi mereka. Dan bakalan kita cobain. Kita lewatin salah satu mall terbesar dan terlengkap di Urumqi nih, namanya Times Square. Di mall ini juga kata supir taksi banyak resto. Cuma modelnya masuk atau enggak ke tamu-tamu kita ya nanti kita cek deh. Sekarang kita fokus dulu ke restoran yang direkomend sama bos sewa mobil. Tempat oke, rasa juga oke, meskipun versi halal nih. Lumayan lah, ada satu yang bisa kepake. Ini paling unik, ayam kuluyuk dihidangkan panas tapi pakai es batu. Jadi setelah beberapa lama, dia jadi kayak pingtang hulu ayamnya. Tepuk tangan sih buat inovasinya. Next, kita cek Times Square. Ada makanan apa aja di sana? Mallnya yang bagian jual baju dan lain-lain jam 10 sudah tutup. Tapi anehnya kita masih dikasih masuk. Jadi kita naik ke lantai atas tempat resto-resto pada ngumpul. Ternyata ada food court dan banyak pilihan resto. Buat batch 7 dan batch 8 kayaknya masih oke sih ini kelihatannya. Ini ada resto Korean food, ada creative cuisine, ada resto masakan Guangxi, kampung halaman Alvin. Ini kayak tempat istirahat gitu. Jadi kalau bapak-bapak nemenin istrinya belanja, mereka bisa nunggu di sini sambil mainan HP. Masakan Chongqing juga ada. Kita lihatnya ini desain-desain restonya sih Instagramable ya, unik-unik. Tinggal soal rasa aja, cocok nggak sama selera masing-masing. Kita tes restoran all you can eat juga, ada seafoodnya. Berbagai pilihan daging segar, meski kelihatannya kalau daging mah banyakan sapi ya, dan tamu-tamu kita kali ini tidak makan sapi. Yue Chiafu coming soon, masakan kanton ini. Moga-moga bulan depan mereka sudah buka. Masakannya Lingnan style, dan fokusnya ke seafood seger gitu kelihatannya. Ini suasana mallnya lumayan ya. Wah, apa nih? Ada kepiting. Kelihatannya lebih ke sashimi gitu. Ada unagi juga. Belut nih kelihatannya kalau dari gambar. Di mall ini, WC-nya terlihat sangat estetik. Bahkan ada WC untuk binatang peliharaan. Istimewa nggak tuh? Pets ada washroom sendiri. Sudah tengah malam, kita balik lagi ke parkiran taman kota. Karena kita tadi nggak bisa parkir di mall yang parkirannya basement. By the way, jangan lupa kasih like dan hype buat video ini ya teman-teman. Subscribe juga yang belum subscribe. PR berikutnya adalah ke ATM tiap hari untuk withdraw cash. Ini udah tengah malam sekarang. Lihat sekitar kita. Tada! ATM-nya sekitar 1,2 km dari tempat kita biasa parkir. Jadi lumayan olahraga malam, tiap malam harus withdraw bertahap. Hari berikutnya kita masih mau cek untuk akomodasi dan again tes-tes rasa untuk konsumsi. Kita akan survei secara detail semuanya. Opsi-opsi hotel yang tersedia, makanan yang cocok dengan selera para tamu kita. Kita tes-tes dulu deh semuanya.
Biar Alvin Lucy yang jadi kelinci percobaan, mereka datang makanan aman. Di Urumqi, pilihan hotel 5 star nggak banyak. Hilton, Conrad, plus ada Wanda untuk lokalnya. Westin dan Ritz-Carlton masih dibangun, belum jadi. Untuk Conrad, lokasinya di pusat kemacetan, seberangnya Mall MM dan sebelahnya Mall MM2. Dan rate-nya juga beda jauh sendiri dia. Parkirannya juga lumayan challenging. Jadi kita cek dulu Hilton deh. Hilton ini lokasinya di Hongkwangsan CBD, dekat Xinjiang International Convention and Exhibition Center. Ke Hongsan Park 10 menit aja. Begitu juga kalau mau ke Museum Provinsi Xinjiang. Parkiran lega, lobinya lega, tenang, nyaman. Terang sih ya kalau siang-siang gini, kalau malam belum tahu. Pelayanannya juga cepat. Kita minta lihat kamar, langsung dibantu. Ini kamar luxury-nya. Ada meja kerja dan sofa plus meja. Cuma desain ruangannya rada kayak labirin ya. Belok baru masuk ke kamar tidur. Belok lagi baru ketemu wastafel. Kamar mandi dengan bathtub dan shower. Lega, bersih, nggak ada aroma aneh-aneh. Mana WC-nya? Belok lagi, ini tempat naruh koper dan baju. Oh, ini WC-nya. Rada keder ini belok-beloknya ya. Sekarang kita lihat kamar eksekutif. Nah, ini lebih straightforward dan berasa lega. Ada sofa panjang lagi tuh. Jadi kalau bertiga, satu orang bisa bobo di sofa, nggak pakai tekuk-tekuk lutut. Yang ini wastafelnya satu. Kalau kamar luxury yang sebelum ini ada dua wastafel. Kamar mandinya mirip, ada bathtub dan shower juga. WC-nya deket-deket sini juga. Nggak berapa bikin bingung sih ini desainnya. Cakep sih yang ini. Nah, sekarang kita minta lihat kamar yang twin bed ya buat perbandingan. Tada! Persis, cuma beda di bednya aja ada dua. Tapi sofanya ini jadi dua dan pendek-pendek. Kalau mau dijadiin bed sih bisa aja diakalin, didempetin. Cuma kayaknya berasa ada sambungannya. Enakan sofa yang di ruang double bed tadi ya. Nah, ini ada connecting door juga. Jadi kalau pergi bareng keluarga, bisa nih request yang connecting kayak gini. Misalnya akong ama di kamar sebelah, papa mama anak bisa di kamar sebelahnya. Terus pintunya dibuka, bisa arisan deh. Ini view CBD kelihatan. Di Hilton juga ada restonya yang menyediakan masakan Kanton dan Sichuan. Dan ada menu pork. Yeay! Langsunglah Alvin Lucy bernafas lega. Akhirnya ketemu juga ini churro. Bobo di mobil, dunia di depan mata. Roda berputar, menjelajah Cina nan luas. Dari puncak gunung sampai tepi danau, cerita dimulai dari si happy camper van kita. Hey, ayo jalan bersama Alvin dan Lucy. Coba kita lihat yuk fasilitasnya. Ada gym dan swimming pool katanya.
Gymnya nice, alat-alatnya lengkap, bukan cuma kardio aja, tapi ada alat buat latihan beban juga. Swimming pool mantap jiwa, dengan petugas yang standby berjaga di tepi kolam. Standby loh dia meskipun lagi nggak ada yang berenang. Hotel berikutnya yang mau kita cek adalah Wanda, yang lokasinya pas di sebelah Hilton. Nah, itu dia di sana. Yuk kita jalan aja ke sana. Staffnya banyak jajar di reception, cuma nggak jelas ngerjain apa. Kita disuruh duduk, tunggu dulu. Lewat 10 menit, Alvin Lucy putusin untuk skip hotel ini. Berasa beda banget standarnya meskipun sama-sama 5 star. Ternyata Western brand itu ada bagusnya. Mereka sudah punya standar untuk pelayanannya. Kebetulan di daerah sini juga ada 4 Points, jadi kita mampirin juga. 4 Points masih kelas 4 star. Tapi waktu bawa batch 3 di Kunming, kita lumayan happy sih sama 4 Points. Dan waktu di Quilin juga kita puas. Jadi nggak ada salahnya kita mampirin. 4 Points ini manajemennya under Sheraton. Jadi meskipun bintang 4, so far belum pernah gagal sih kita. Cuma kamarnya lebih kecil aja, standarnya sekitar 30 meter persegi gitu. Kecuali suite room ya. Nah, ini kita cek suite roomnya dulu. Tada! Lumayan ya. Lega juga, ada living room, kayak apartemen, masuk sini kamar, ada sofa, bisa buat anak tidur di situ, cuma rada pendek, jadi kalau anaknya jangkung kayaknya mesti rada nekuk. Oh, kamar mandi sama WC gabung ini, showernya malah mojok di ujung. Mandi dengan view. Ada WC lagi terpisah. Wah, ini istimewa juga. Meskipun jarang-jarang kejadian, tapi pasti teman-teman pernah dong ngalamin mau pakai WC, tapi lagi ada yang pakai WC-nya. Nah, ini considerate banget nih, bisa kasih 2 WC. Next, kita lihat tipe bawahnya, tipe klasik, dengan twin bed. Bednya 4 Points lebih lebar loh, 1,38 meter. Tadi di Hilton 1,2 meter aja twin bednya. Kamar klasik pakai shower dan WC aja, tanpa bathtub. Nah, tantangannya kalau 4 star di China itu bukan kamar, tapi pilihan makanan sarapannya. Seringkali mereka minimalis banget. Karena memang orang lokal China itu kalau sarapan biasa yang ringan-ringan aja. Paling juga mantou, ubi rebus, jagung rebus, telur rebus, mie atau bihun kuah, udah gitu aja. Nah, kalau teman-teman jalanin intermittent fasting, cukup kamarnya aja, kayak gini juga udah oke nih, 4 star gini. Tapi kalau yang sarapan itu merupakan bagian penting dalam nutrisi hariannya teman-teman, ya kudu arrange makan di luar lah atau sekalian upgrade dikit ke 5 star. Mall terdekat dengan hotel-hotel tadi adalah Uyue. Ayo kita cek mallnya. Ada makanan apa aja di sana? Wede, ada Yue Jiafu. Di Times Square statusnya masih coming soon. Di Uyue sudah buka. Ayo kita intip menunya. Wede, ada pork guys. Nggak ada, sulit bikin mungkin. Ya udah nggak usah. Jadi satu daging satu. Oke, ini nggak yuk udah. Ini ambience-nya sih family restoran biasa. Nggak ada meja buat 10 orang gitu. Paling geser meja atau pindah meja lah. Tapi prioritas kita tes rasa dulu. Kalau desain sih lumayan estetis ya, simple-simple gitu, oriental style. Chai simnya mantap jiwa. Barang langka ini, ijo-ijo seger begini kalau di Xinjiang. Perlu kita apresiasi. Samchan cah cabe ijonya very tasty, sangat menggugah selera. Nggak kayak Cantonese food pada umumnya, karena asinnya berasa. Kalau buat lidah Indonesia sih sudah sempurna ini. Kalau buat orang Guangdong mungkin asinnya lebih daripada biasa. Tapi Lucy sih yes. Ada Korean barbecue juga yang menyediakan berbagai pilihan pork. Dan ada Waipoja. Udahlah aman soal percurowan di Urumqi.
Waipochia sih lumayan nice juga suasananya. Fingers crossed aja jangan sampai ada yang merokok di dalam kalau kita jadi makan di sana. Waktu lalu, Alvin Lucy makan berdua di sini, ada yang merokok di dalam restonya. Dan pihak restonya asik-asik aja. Haidilao juga ada, McDonald dan Burger King juga ada. Sementara persiapan kita lumayan ya. Stay tune ya, jumpa lagi very soon.